Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah muslimah Lepak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini mesti banyak-banyak bersyukur ibu. Kenapa? Karena kita sekarang sesungguhnya berada pada masa pandemi yang tidak semua muslimah bisa mengikuti kajian seperti ini. Tidak semua muslimah bisa hari ini mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu saya mendoakan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaan pada diri kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana ibu? Ada yang amin? Sekali lagi saya mau bilang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kemuliaan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang 5 peran sebagai seorang muslimah. Di rumah ibunda kita, Ibu War dan beliau mengatakan tolong lanjutkan Umi yang kaitannya dengan materi yang kemarin. Maka pada hari ini ibu yang masih ingin mengupas tentang hal-hal yang terkait dengan peran sebagai seorang muslimah. Namun hari ini Tiang ingin menyampaikan kajian kita dengan tema 9 kewajiban istri terhadap suami. Sudah hafal ibu ya? Hafal enggak kewajiban kita sebagai seorang istri? Sudah hafal ya bu ya? Belum. Walaupun sudah, kita ulang kembali bu ya. Kita rewin. Apa sih kewajiban kita sebagai seorang istri ibu? Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban pertama sebagai seorang istri adalah tentu taat dan patuh kepada suami. Lalu bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ketaatan seorang muslimah kepada suaminya bu? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 34, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ. Jadi wanita yang solehah itu adalah pertama wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua wanita solehah itu adalah wanita yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah ibu. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 34 ada 2 ketaatan bu. Pertama apa tadi? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua yaitu kita mesti menjaga diri, menjaga kehormatan kita ketika suami kita tidak berada di rumah ibu. Kemudian bagaimana sih ketaatan seorang wanita bu
Salah satu contoh diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan kita untuk menutup aurat, memerintahkan kita untuk menggunakan hijab ke seluruh tubuh kita dengan mengatakan ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kemudian apa kata Allah? Dzalika adna ayyurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan katakan kepada wanita-wanita mukmin agar menutup seluruh auratnya dengan menggunakan jilbab. Karena dengan demikian kamu akan mudah dikenal. Karena dengan demikian dia akan mudah dikenal dan tidak akan mendapat gangguan dari siapapun. Wa kana Allah, apa kata Allah? Wa kana Allah ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat? Tentu untuk menjaga kemuliaan diri kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah kita sudah termasuk orang yang taat kepada Allah ya Bu ya. Karena hari ini semua menggunakan hijab. Lalu bagaimana dengan di rumah kita Ibu? Insya Allah Bu ya, selama masih ada yang bukan muhrim kita, maka wajib hukumnya kita menutup aurat. Misal kita Bu, tapi kita boleh nikah Bu, tutup aurat. Ya, itulah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 34 Bu, tentang bagaimana kita sebagai orang istri agar menjaga diri ketika suami kita tidak berada di rumah Bu. Ibu, kalau kedatangan tamu seorang laki-laki, suami tidak ada, Ibu masih mau menerima tidak? Masih ya Bu ya, karena mungkin dianggap itu kan teman kita di pasar, itu kan teman kita di toko, itu kan teman kita ngajar. Kita mungkin punya alasan begitu ya Bu ya. Ya, tetapi sesungguhnya Bu, kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya kita menjaga diri ketika suami tidak ada tamu laki-laki yang bukan muhrim kita tolak ya Bu. Atau bisa dengan misalnya beliau masih di gerbang ini, begitu assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, mohon maaf Pak Udin, abinya tidak ada, atau kebetulan suami tidak ada. Bagaimana kalau kita ketemuan besok, tapi bukan berduaan Bu ya. Artinya kita bisa menolak dengan cara yang sangat bagus Bu. Atau misalnya ada keperluan apa Pak Udin, tapi mohon maaf bapaknya tidak ada. Begitu Bu ya. Sulit ya Bu ya. Sulit. Tetapi kita harus mulai dari sekarang untuk menjadi wanita yang soleha, yang selalu menjaga kehormatan kita ketika suami kita tidak berada di rumah. Maka saya ingin menceritakan kepada ibu-ibu bagaimana ketika seorang perempuan yang menjadi ahli surga. Ini keteladanan seorang wanita ya yang menjaga dirinya, yaitu kisah Ummu Muti'ah. Siapa Ummu Muti'ah Ibu? Ummu Muti'ah adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 wanita ahli surga yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an, kemudian Maryam dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu ketika Fatimah Az-Zahra
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, wahai Rasulullah, wahai ayahandaku, siapakah wanita yang akan pertama kali membuka pintu surga? Lalu Rasulullah tidak menjawab Maryam, tidak menjawab Aisyah, tidak menjawab Khadijah, dan juga tidak menjawab Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Lalu siapa? Rasulullah mengatakan Ummu Muti'ah. Penasaranlah Fatimah Az-Zahra, mengapa Ummu Muti'ah? Siapa Ummu Muti'ah itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Ummu Muti'ah rumahnya ada di tepi sawah. Lalu karena Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah ini penasaran, siapa sih Muti'ah itu? Mengapa dia orang yang pertama kali membuka pintu surga, kata Fatimah Az-Zahra. Lalu saking penasarannya Fatimah ibu, Fatimah pergi ke rumahnya Ummu Muti'ah. Assalamualaikum ya Ummu Muti'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fatimah Az-Zahra yang ingin bertemu denganmu wahai Ummu Muti'ah. Saya adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Lalu Ummu Muti'ah mengatakan, waalaikumsalam, saya bersyukur didatangi oleh Fatimah Az-Zahra. Tapi mohon maaf, dengan siapa engkau datang wahai Fatimah Az-Zahra? Lalu Fatimah mengatakan, saya datang bersama putra saya Hasan. Lalu apa kata Ummu Muti'ah? Mohon maaf wahai Fatimah Az-Zahra, saya tidak dapat menerimamu. Mengapa Ummu Muti'ah? Karena engkau telah datang bersama seorang laki-laki. Wahai Ummu Muti'ah, laki-laki ini adalah putraku dan dia masih kecil. Betul Fatimah, tetapi aku belum meminta izin kepada suamiku untuk menerima seorang laki-laki. Masya Allah. Lalu pulanglah Fatimah dengan rasa takjub. Kemudian keesokan harinya setelah mendapatkan izin Ummu Muti'ah, lalu datanglah Fatimah Az-Zahra kepada Ummu Muti'ah dengan dua putranya karena sudah merasa mendapat izin. Assalamualaikum wahai Ummu Muti'ah. Waalaikumsalam Fatimah. Dengan siapa engkau datang? Aku datang dengan dua putraku, yaitu Hasan dan Husain. Mengapa ada Husain? Mohon maaf Fatimah, aku belum bisa menerimamu karena yang diizinkan oleh suamiku adalah Hasan. Lalu kembalilah Fatimah sambil takjub kepada Ummu Muti'ah. Lalu keesokan harinya Fatimah Az-Zahra kembali datang bertamu kepada Ummu Muti'ah. Jadi begitu ceritanya ibu ya. Ummu Muti'ah walaupun Hasan dan Husain masih kecil, tetapi mereka juga laki-laki. Ya. Kalau sekarang Bu, kita ketemu tamu laki-laki, mungkin kita akan bilang, sini gitu ya. Ya tak Bu? Iya, berbeda sekali. Tetapi kita sudah punya tuntunan kisah ya, untuk kita jadikan sebagai ibrah, untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Begitulah sesungguhnya cara seorang muslimah, seorang wanita, seorang istri ketika mendapatkan tamu yang bukan dirinya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang wanita yang solehah ya, yang taat kepada suami, mesti kita taat kepada kepada Allah. Kemudian kita juga mesti menjaga kehormatan kita, menjaga diri kita ketika suami kita tidak berada di rumah ibu. Kemudian yang kedua Bu, ini saya punya catatan ya untuk mengingatkan saja. Yang kedua, bagaimana sih kewajiban seorang istri yang soleh. Jadi kewajiban seorang istri yang solehah adalah ketika dia melayani suaminya Bu. Ya, jadi Bu, mohon maaf ya, suami itu kan kadang-kadang kalau mau bermesraan dengan istrinya tak kenal waktu ya Bu. Ya enggak? Ya. Kadang-kadang habis subuh ibu sudah dipeluk, dirangkul menuju ke peraduan.
Betul nggak Bu? Iya. Nah, kadang-kadang juga habis zuhur, kadang-kadang juga habis asar, kadang-kadang juga habis isya. Mungkin juga kadang-kadang tengah malam. Nah, kalau sudah suami mau seperti itu Bu, apa Ibu mau atau menolak? Mau ya Bu ya? Alhamdulillah, jamaah muslimah yang ada di Lepang ketika diajak oleh suami untuk menuju ke peraduan semua mau ya Bu. Jangan pernah ada yang mengatakan aduh sakit otak kene ya karena malas, aduh sakit tiang kene karena malas. Jangan Bu. Kalau kita menolak berarti kita menolak perintah Allah Bu. Begitu suami ingin, kita tolak dan kita katakan, aku saya tidak bisa, saya sibuk, saya begini, saya begitu dengan alasan yang sangat banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang wanita sejak suaminya ingin sampai besok pagi Bu. Kita tidak berani Bu ya. Jadi mulai hari ini mau sakit kepala, mau sakit perut, ketika diajak ayo gitu ya. Siap Bu? Karena kalau kita tidak siap nanti muncrat kemana-mana yang repot kita juga Bu ya. Mohon maaf ini mungkin ada yang belum berkeluarga, kita doakan segera mendapatkan jodohnya. Belajar untuk menerima ya. Ajakan-ajakan suami yang kadang-kadang tidak kenal waktu. Tapi insya Allah suami-suami kita di sini Bu rata-rata paham sama waktu ya Bu ya. Ya mungkin nanti ada yang pas Ibu mau keluar nih ke pasar, Bu kok masuk dulu itu kira-kira gimana Bu? Siap gak Bu? Siap gak naruh keranjangnya kemudian masuk kamar? Siap gak Bu ya? Iya. Ini poin penting Bu. Allah ajarkan kita loh dalam Al-Quran terkait dengan persoalan ini. Ini bukan hal pornografi Bu ya. Tetapi ini adalah tuntunan yang Allah ajarkan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum hartul lakum ya. Fa'tu hartakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Apa kata Allah Bu? Apa kata Allah? Nisa'ukum, wahai para suami-suami, perempuan atau istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Jadi kamu bisa menengok ladangmu itu sewaktu kapan kamu mau dan seperti apa yang kamu suka. Tapi Allah bilang tentunya kamu datangi istrimu dengan cara yang baik. Ya Bu ya, itu perintah Allah Bu. Jadi kita ini adalah ladang bagi suami kita, yang ladang itu ditengok kapan saja yang suami kita mau, dan dengan cara apa saja Bu, mau ke kiri mau ke kanan boleh Bu, selama itu dengan cara yang baik. Masya Allah Bu, kita ini hal-hal yang seperti ini diatur dalam Al-Quran. Kenapa Bu? Kurang uangnya. Terus masalahnya apa Bu? Ibu tidak mau melayani ya kalau tidak ada uangnya. Kenapa? Misalnya iya. Kita ini kan istri Bu ya. Kita ini istri enggak Bu? Ya, jadi kalau istri itu tidak begitu suami ingin lalu kita minta uang, tidak kan Bu ya? Ya, ini adalah kewajiban yang harus kita ikuti, yang harus kita layani. Kemudian Ibu, ini terkait dengan keinginan suami Bu yang mesti kita layani. Lalu kemudian Bu, masih ada kewajiban-kewajiban istri lain dalam bentuk pelayanan. Apa itu? Misalnya menyiapkan sarapan suami, ya Bu ya, membuatkan kopi suami, menghidangkan air hangat suami untuk diminum Bu. Tapi kadang-kadang kan ada yang misalnya perempuan-perempuan yang sibuk, yang pagi-pagi sudah harus beraktivitas,
Misalnya kita bisa saja mengatakan, mohon maaf hari ini saya tidak bisa menghidangkan sarapan paginya. Tidak apa-apa Bu, yang penting komunikasi kita nyambung. Nah, dalam hal ini kita perlu berkaca kembali kepada Ummu Muti'ah. Yang ketiga itu Fatimah Az-Zahra bertamu kepada Ummu Muti'ah. Lanjutan cerita tadi Ibu. Lalu dia melihat bagaimana Ummu Muti'ah meminta izin kepada Fatimah Az-Zahra untuk memasakkan suaminya masakan yang paling enak. Setelah Ummu Muti'ah menghidangkan makanan, lalu juga Ummu Muti'ah menghidangkan cambuk di samping makanan yang sudah disediakan. Lalu Fatimah Az-Zahra heran bertanya-tanya, mengapa wahai Ummu Muti'ah, setelah engkau menghidangkan makanan yang begitu enak, engkau juga menghidangkan cambuk di samping makanan yang engkau hidangkan? Apakah suamimu tidak sayang, wahai Ummu Muti'ah? Kata Fatimah Az-Zahra, bukan Fatimah, tetapi aku yang menginginkannya. Jika makanan yang aku hidangkan ini tidak enak, maka aku rela suamiku menyambutku. Masya Allah Bu. Kalau kita Bu, suami mencela masakan kita yang nyambung suami ya Bu ya. Iya. Terbalik ya Bu ya. Kalau Ummu Muti'ah Bu, Ummu Muti'ah siap dicambuk, padahal dia sudah capek masak dengan masakan yang enak. Tapi kalau tidak enak, dia siap dicambuk. Berbeda dengan kita Bu, kita siap mencambuk suami kalau suami mengatakan masakan kita asin, apalagi kalau tidak dibarengi dengan diberikan uang belanja. Ya tak Bu? Aneh, maka duit milik kepeng memang sate. Nah, pernah tak kita ngomong begitu Bu? Sering ya Bu ya. Oleh karena itu Ibu, kita banyak-banyak beristighfar. Saya juga Bu sedang belajar kok menjadi seorang istri yang solehah. Ya, kita sama-sama belajar Bu. Walaupun usia kita 50 sampai 50 lebih ke atas, kita mesti tetap belajar. Tidak ada kata terlambat Ibu. Ya, siap belajar Bu? Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan kita dengan Ummu Muti'ah jangan membuat kita putus asa untuk menjadi seorang istri yang solehah. Tetapi yang kita lakukan adalah mencontoh atau mengambil pelajaran dari sikap Ummu Muti'ah. Maka apa yang terjadi pada diri Fatimah Az-Zahra Bu? Fatimah Az-Zahra begitu mengagumi Ummu Muti'ah. Lalu Fatimah Az-Zahra mengatakan, pantas saja Rasulullah SAW mengatakan orang pertama yang akan membuka pintu surga adalah Ummu Muti'ah. Tapi begini Bu, walaupun Ummu Muti'ah memberikan pelajaran, menaruh cambuk di dekat makanan, bukan berarti kita juga harus begitu Bu ya. Takutnya suami-suami kita di rumah serius Bu, bahaya. Nanti kalau suami-suami marah, cambuknya main Bu, parah ya. Nah, jadi kita tidak perlu menaruh cambuk Bu, tetapi minimal kita mau menyiapkan masakan untuk suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Walaupun suami kita tidak memberikan uang Bu, siap Bu? Siap tidak? Oke. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bagaimana sih kewajiban seorang istri soleha terhadap suaminya. Maka yang ketiga adalah pergi dengan izin suami. Ya, ini bahaya Bu, hati-hati. Jangan suka pergi tanpa izin suami. Nanti ibu-ibu izinnya mau ngaji ke masjid, apa nama masjid kita Bu? Al-Manar ya Bu ya? Ya. Izinnya mau
ternyata berada di sinar bahagia. Ya, atau jangan juga ibu mau pergi ke sinar bahagia, izinnya juga ke Masjid Al-Manar. Maka apa Bu mesti yang harus kita lakukan ketika kita minta izin? Ibu kalau ngaji ke Masjid Al-Manar, ya udah ngaji aja di Masjid Al-Manar. Tapi kalau ibu mau shopping, bilang aja Pak saya mau shopping. Shoppingnya kemana Bu? Kalau ibu shoppingnya ke mana? Ke Sinar Bahagia, bilang ke Sinar Bahagia. Tapi kalau ibu mau shopping ke mana? Mataram sana, apa namanya Bu? Mall. Bilang aja Bu, saya mau ke mall. Jangan ibu bilang ke mall, bilangnya ke Pancor. Ini bahaya Bu. Perempuan-perempuan atau istri-istri yang model izinnya seperti ini adalah istri-istri yang khusus. Apa istri yang khusus Ibu? Istri-istri yang pergi tanpa izin suami. Maka apa kata Allah Bu? Allah melanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 tentang seorang istri yang khusus. Maka dengarkanlah para suami yang kebetulan tidak mengaji di sini, ada di luar sana. Allah mengajarkan bagaimana cara menangani istri-istri yang khusus. Allah mengajarkan tahapan-tahapan kepada para suami dalam menghadapi istri-istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Apabila kamu takut terhadap istri-istrimu yang khusus, maka apa kata Allah? Apa kata Allah? Fa'izuhunna. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan nasihat atau memberikan peringatan. Contoh, Bu, Ibu tadi udah kemana? Oh, tadi saya udah ke Pancor, tapi tidak izin. Maka yang pertama yang dilakukan oleh suami adalah memberi nasihat. Kemudian istri 2 kali melakukan nusyuz tidak minta izin lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh suami Ibu? Bukan ngasih nasihat lagi, tapi bagaimana cara Allah mengajarkan? Fahjuruhunna fil madaji'. Hal kedua yang harus dilakukan oleh suami menghadapi istri-istri yang suka tidak minta izin ketika keluar rumah adalah apa Bu? Boleh pisah ranjang. Ibu kangen betul nih mau dengan suami. Tetapi karena suami marah ketika ibu tidak minta izin, maka suami di kamar sana, istri di kamar sini. Suami, begitu cara Allah mengajarkan Bu. Nanti tolong disampaikan kepada suami-suami Bu ya. Ajarkan saya seperti yang Allah katakan. Lalu kemudian yang ketiga Bu, ibu pertama sudah dinasehati tidak mempan, ibu kedua sudah dinasehati tidak mempan. Lalu bagaimana cara Allah Bu? Bagaimana cara Allah mengajarkan para suami untuk mengajarkan istrinya Bu? Wadribuhunna. Maka cara yang ketiga menangani istri yang suka keluar rumah tanpa izin Bu, kata Allah, pukullah dia. Jadi ibu boleh dipukul Bu, kita ini boleh dipukul. Jangan ketika dipukul kita langsung lapor RT. Waduh, suami saya sudah melakukan KDRT. Padahal suami telah menjalankan perintah Allah dalam proses mengajarkan istri yang suka keluar rumah tanpa izin suami. Lalu apa kata Allah Ibu? Apa kata Allah selanjutnya? Fa in ata'anakum fala tabghu
tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Akan tetapi ibu, Allah mengatakan jika istri-istrimu adalah istri yang taat, maka jangan pula kamu menyalahkannya, mencari-cari kejelekannya, mencari-cari kesalahannya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ibu, tolong sampaikan salam saya bu kepada para suami nanti. Ini loh, jangan takut menyampaikan bu, karena kita ingin keluarga kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran bu. Mau ibu suaminya menjalankan ketiga hal ini bu? Mau ya bu ya? Insya Allah ya bu ya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin menceritakan bu satu kisah tentang bagaimana seorang istri yang ditinggal berperang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat seorang istri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku sakit Rasulullah, tetapi aku tidak diizinkan untuk menjenguknya. Lalu apa kata Rasulullah bu? Dengarlah nasihat suamimu. Besoknya lagi seorang istri ini bertanya, wahai Rasulullah, ibuku sakit keras, tetapi suamiku tetap tidak mengizinkan untuk datang menjenguk ibuku. Apa kata Rasulullah bu? Dengarlah kata suamimu. Lalu meninggallah ibu daripada istri yang solehah ini bu. Bertanya lagi seorang istri kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggalkanku, bagaimana ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, ibumu telah berada di surga. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau suami kita melarang, maka hendaknya kita taat. Ini yang ngomong bukan saya bu ya, tetapi yang ngomong adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tuntunan kita. Kira-kira bu, kalau kita ibunya sakit, kemudian suami kita berada di tempat yang jauh, kita dilarang, sikap kita gimana bu? Marah, ngamuk, aneh, maka menintan semamak kan nih? Ya bu? Ya. Tetapi insya Allah suami-suami juga zaman sekarang jarang juga kok yang ada seperti zaman Rasul. Insya Allah suami-suami kita akan mengatakan, aku aneh dah agak kejak jauh, lalu akan semeton jari kita dengan toa. Gitu kan bu ya? Benar tak bahasa lepak tiang ini bu? Benar ya bu ya? Karena tiang ini orang Mamben, jadi kalau bahasa lepak mungkin tidak sama dengan bahasanya ibu-ibu. Tapi insya Allah benar ya bu ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi bagaimana mestinya kita menjadi seorang wanita atau istri yang solehah ketika suami kita tidak mengizinkan kita untuk pergi kemana-mana. Tapi bu, bagaimana kalau misalnya suami kita memerintahkan untuk kita melakukan kemaksiatan bu? Contohnya apa? Buka saja jilbabnya, karena kelihatannya kamu lebih seksi, kamu lebih cantik kalau tidak pakai jilbab bu. Ada tak suami yang nyuruh gitu bu? Karena kita udah tua-tua ya. Kalau yang muda-muda mungkin saja ada suami yang menyuruh untuk membuka auratnya. Nah kalau begitu gimana bu? Suami yang wajib kita taati kok nyuruh kita kemaksiatan, itu gimana bu? Kita mesti ikut atau mesti menolak? Kita menolak bu dengan cara yang baik. Karena apa bu? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk, Bu, kalau makhluk itu menyuruh kita melakukan kemaksiatan. Orang tua kita juga, Bu, orang yang wajib kita taati. Tetapi kalau orang tua memerintahkan kita kepada hal-hal maksiat, maka kita wajib menolak. Dengan bagaimana, Bu? Dengan cara yang baik. Bu, saya boleh minum enggak ya? Saya minum dulu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah ketika suami kita tidak ketika kita pergi mesti kita minta izin ya, Bu ya. Oke, itu yang ketiga, Bu. Kemudian yang keempat, bagaimana sih kewajiban kita sebagai seorang istri yang solehah, Bu? Dikatakan di sini kewajiban kita sebagai seorang istri yang solehah adalah menjaga aib suami. Aib suami adalah aib istri, Bu. Jadi kita mesti menjaganya. Tidak boleh kita mengumbar kekurangan suami kita, Bu. Tidak boleh kita menceritakan kekurangan suami kita. Jangan bilang begini, Bu, ya Allah suami saya, Bu ya, gitu ya. Suami saya itu kalau ngasih saya nafkah kurang dari 300 per bulan. Cerita sama tetangga, aduh Bu, suami saya kalau mau bersentuhan dengan saya dia lepas duluan. Ibu ceritanya begitu kepada tetangga. Kalau ibu bercerita seperti itu artinya ibu menceritakan diri sendiri. Maka keburukan apapun yang ada pada suami kita, Bu, mesti kita tutup, Bu. Tidak boleh kita umbar. Karena apa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya muslim yang paling buruk di hari kiamat nanti adalah orang yang suka menceritakan aib suami. Muslim yang paling buruk di akhirat kelak adalah orang yang suka menceritakan aib istri sendiri. Dan hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Bu, orang yang suka menceritakan aib suami, orang yang suka menceritakan aib istri, kekurangan suami, kekurangan istri, semua diceritakan kepada orang lain, maka nanti, Bu, dia di akhirat akan dililit oleh ular yang sangat besar. Itu hadis, Bu. Maka kita mesti hati-hati ya, Bu ya. Kita tutup rapat-rapat aib suami kita. Bilang sama suami, tutup rapat-rapat aib istri kita. Jangan karena kita marah sama mertua semua kita buka, marah pada suami semua kita buka, ya. Padahal kita secara tidak langsung membuka semua aib kita sebagai seorang istri. Maka, Bu, mulai hari ini, Bu, kita tahan, ya. Kita tahan. Kalau kita punya masalah, bagaimana langkah kita, Bu, agar aib-aib kita semua tidak kita buka? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan kesabaran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana selanjutnya peran kita atau kewajiban kita sebagai seorang istri? Yang kelima adalah amanah terhadap harta suami. Bagaimana kita amanah terhadap suami, Ibu, harta suami? Ya, kita jangan menghambur-hamburkannya pada sesuatu yang tidak semestinya. Atau misalnya, Bu,
Kalau suami tidak ada, kita punya keluarga ya. Ayo sudah, apa yang kamu mau akan saya berikan, kata istrinya ya. Padahal dia lupa di situ ada hak suami yang mesti dia jaga. Tetapi begini Bu, yang mana sih kategori harta suami Bu? Yang mana kategori harta suami? Seluruh kekayaan yang ada di rumah tangga kita itu adalah harta suami, kecuali jika istri bisa mencari nafkah sendiri Bu, penghasilan sendiri, maka penghasilan istri adalah harta istri. Ya enggak Bu? Bukan milik suami. Tapi kalau penghasilan suami Bu, seluruhnya menjadi harta suami yang harus kita jaga. Ya Bu ya. Makanya kita mesti bersyukur Bu, kalau ada suaminya nih yang berpenghasilan 2 juta misalnya, kita syukur Bu ya. Nanti yang 1 juta diberikan ke kita, 1 juta dipegang oleh suami. Yang 1 juta itulah yang mesti kita kelola. Kemudian bagaimana dengan kewajiban suami terhadap anak-anak kita? Kewajiban suami Bu, mencarikan anak-anak kita biaya sekolahnya, biaya pendidikannya, biaya memakannya. Hak suami Bu, kewajiban suami. Kita hanya berkewajiban sebagai istri menjaganya dan mengaturnya. Tapi yang kita syukuri dalam Islam itu milik istri, ya milik istri, bukan menjadi milik suami. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya suami kita berpenghasilan 1 juta Bu, kita jangan meminta untuk diberikan 2 juta ya Bu ya. Suami penghasilan 1 juta, ibu mintanya 2 juta. Sesuai tidak Bu? Tidak sesuai ya. Kalau penghasilan suami kita 1 juta Bu, mintanya berapa Bu? 1 juta. Biar dipikirin dirinya gitu ya. Boleh minta 700, boleh minta 500, karena itu hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 34 lagi Bu, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfiqu min amwalihim. Jadi suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu lebih kuat Bu daripada perempuan. Suami itu lebih kuat daripada istri, karena memang suami itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin dari istrinya. Dan Allah mentakdirkan para suami untuk memberikan harta atau nafkah dari sebagian harta yang dimiliki. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tugas bapak, tugas istri hanya mengatur harta yang dimiliki oleh suaminya. Maka dijaga betul ya Bu ya, harta suami ya. Dijaga betul agar kehidupan kita langgeng, karena tidak banyak Bu rumah tangga kita tidak utuh karena kita tidak mampu menjaga harta suami. Yang keenam Bu, bagaimana sih kewajiban kita sebagai seorang istri Bu? Yang keenam, tidak memasukkan seorang yang bukan muhrim kita kalau suami kita tidak berada di rumah. Itu sama dengan tadi Bu ya. Bagaimana kita menjaga kehormatan kita di rumah ketika suami kita tidak berada di rumah. Ibu punya langganan enggak Bu di pasar? Punya? Ibu punya teman kan di sekolah yang bukan perempuan, ya? Jangan kita coba-coba Bu bilang begini, ya. Masuk sudah Pak, tidak apa-apa masuk sudah. Kan kita biasa di kantor,
kita biasa di pasar, jangan Bu. Ya. Kadang-kadang kita biasa di kantor, kita biasa juga di pasar, tapi ketika di hari itu tidak biasa Bu. Wah, ini ada peluang ini gitu ya. Jangan bilang, oh saya sudah punya anak 5, saya sudah punya anak 4, saya sudah punya anak 3, tidak mungkin saya berselingkuh. Jangan bilang begitu Bu ya. Zaman sekarang ini zaman fitnah Bu. Mau cantik, mau tidak cantik, yang penting dia laki-laki, yang penting dia perempuan. Bisa terjadi Bu. Tidak kenal usia cinta itu Bu. Jangan bilang iya amit-amit, jangan bilang begitu Bu. Bilang aja bagaimana cara kita menjaga diri, bagaimana cara kita menjaga kehormatan diri. Ibu pernah lihat enggak? Sekarang ini kan zaman yang betul-betul luar biasa ya. Seorang kakek-kakek tua menikah dengan gadis belia yang umurnya 15 tahun. Percaya tidak Bu? Banyak kan kita lihat di YouTube ya. Atau maaf sekali, pernah terjadi di Surabaya yang diungkap oleh siapa namanya ya, wali kota Risma di Surabaya itu. Seorang bocah laki-laki yang SD menggauli nenek-nenek tua dengan memberikannya dia dengan 1.000 perak Ibu. Mungkin tak di akal kita Bu? Tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Maka mulai hari ini Bu, kalau kita sudah biasa memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita, stop. Siap Bu? Siap ya? Aneh bisa ketia tamu. Hati-hati Bu ya. Kita belajar mulai hari ini ya. Kita belajar sama siapa Bu? Sama Umu Mutia. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang istri juga sebagai seorang wanita solehah kepada suaminya adalah menggembirakan suami. Jangan baru pulang suaminya dari tempat kerja, assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam Pak Ane setoran winun di rumah tebaya. Suaminya belum nurunin tasnya, belum buka bajunya, sudah dapat berita buruk dari istrinya. Lalu apa yang harus kita lakukan Bu? Begitu suami kita tiba di rumah, assalamualaikum Ibu, bilang aja Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku ambil tasnya, ambil sepatunya ya. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa begitu Bu. Kadang-kadang kalau udah marahnya dari kemarin, jangankan pegang sepatu Bu. Ya. Jangankan pegang tasnya Bu, salaman aja enggak mau. Ya. Tapi kita mesti apa Bu? Mesti belajar. Tahu Dokter Aisyah Dahlan Bu? Ibu-ibu mungkin sering nonton YouTube Aisyah Dahlan ya. Kalau Aisyah Dahlan itu mengatakan, kalau suami kita baru pulang dari rumah, biasanya wajahnya datar, maksudnya tidak senyum gitu Bu ya, tidak kayak kita gitu. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau suami kita biasa aja ya. Makanya Bu, katanya Ibu Aisyah Dahlan ini 10 menit dari kedatangan suami pertahankan senyumnya ya. Kita kadang-kadang baru 5 menit nih, lihat suami kita masih begini serius, kita sudah berpikir, aku juga pikiran. Ya, karena kita berharap kita senyum, suami juga senyum. Ternyata beda laki-laki dengan istri Bu. Laki-laki itu nggak bisa langsung seperti kita senyum-senyum begitu Bu, enggak. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan wajahnya dengan keadaan ya. Tapi kita tetap saja Bu, gitu ya. Kalau Aisyah Dahlan nyuruh kita lihat jam, ini udah 10 menit apa belum? Kalau udah 10 menit suami-suami tidak tersenyum, lelah kok. Gitu ya Bu ya. Oke. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 banyak juga ya. Yang ke-8 bagaimana sih seorang istri
menjadi istri yang solehah, menjadi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedelapan, menghormati dan bergaul dengannya dengan cara yang baik. Bu, suami kita namanya siapa? Siapa nama suaminya, Bu? Siapa, Bu? Nama suaminya tentu beda-beda, Bu ya. Tapi saya bilang saja, saya suka bilang Udin ya. Kayaknya yang dekat itu Udin gitu. Misalnya namanya Hanan ya. Jangan ibu pernah manggil Hanan, baita ketangkong seberak. Ibu tidak boleh begitu, Bu ya. Pak, bisa minta tolong enggak ambilkan baju yang di atas kasur sebentar. Bisa enggak, Bu, begitu? Jangan suka langsung sebut nama, Bu. Hanan. Masih ada yang begitu, Bu? Masa, Bu? Kan kita sudah tua-tua nih. Masa masih ada yang manggil suami dengan namanya? Kalau anak-anak sekarang bisa jadi, Bu, saya kan pernah mendengar ya. Misalnya yang kita pakai nama yang keren ya. Misalnya namanya Alex. Lex. Tolong ambilkan, enggak pakai tolong ya. Lex, bajunya Lex. Ini istri apa direktur? Ya. Ibu-ibu yang masih suka panggil nama direktur, bukan istri. Ada, Bu, yang masih panggil nama? Taubat, Bu ya. Tolong panggil Pak Ayam Beb, gitu ya, Bu ya. Keren juga Bu yang di ujung sebelah sana. Ayam Beb, Yayang, Deb, Pak, Bi. Kalau saya panggilnya Bi, gitu ya. Kakak juga bisa, Bu. Yang penting jangan suami kita dipanggil Dek. Kadang-kadang zaman sekarang ini banyak yang suka bercanda para istri. Dek, tolong. Ya. Sekali lagi, Bu, tolong hentikan perbuatan buruk ini. Jangan panggil nama suami langsung. Karena ini adalah cara kita menghormati suami. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9, Bu. Yang ke-9 apa, Bu? Kewajiban seorang istri kepada suami. Sudah saya katakan tadi, jangan meminta kepada suami sesuatu yang tidak mampu suami berikan. Sudah tahu suami dagang pentol, mintanya apa, Bu? Motor gede. Sudah tahu suami kerjanya pabrik buruh yang kalau tidak 10 hari ongkosnya tidak diberikan. Ibu mintanya tiap hari 200 setiap hari. Ini yang perlu kita pahami, Bu ya. Kalau kita tahu penghasilan suami itu sedikit, ibu mintanya sedikit. Kecuali kalau penghasilan suami kita banyak, boleh, Bu, mintanya yang banyak. Ya. Jangan bikin suami stres. Nanti umurnya belum tua, stroke duluan. Kaget sama permintaan istri yang tidak pernah menyesuaikan keadaan. Siap, Bu, tidak meminta banyak-banyak kepada suami? Siapnya kok lemas, Bu? Siap tidak? Tapi kalau suaminya pedagang emas, Bu, jangan minta sedikit. Supaya apa, Bu? Tidak ngajarin suami pelit, bin kikir, bin bakhil. Ya? Karena kikir, bin bakhil, bin pelit, saudaranya korun.
Ya, ibu kalau suaminya pedagang emas minta yang banyak nggak apa-apa bu, ya. Tapi kalau ibu suaminya pedagang pentol nggak boleh minta banyak-banyak, ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 kewajiban istri terhadap suami. Sebenarnya banyak bu, tapi 9 aja bu ya, biar kita ingat dan kita kerjakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan bu ya. Rasulullah mengatakan begini, "Lau kunta amara ahada ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha." Seandainya boleh, ya, seseorang diminta untuk menyembah seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk menyembah suaminya. Saking wajibnya kita taat bu sama suami, Rasulullah mengatakan seandainya boleh kita menyembah seseorang, maka Rasulullah mengatakan aku akan menyuruh para istri menyembah suaminya. Itu bu ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kewajiban kita sebagai seorang istri yang 9 ini, jika terlalu banyak yang bertentangan yang kita dengar dengan yang kita lakukan, maka saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama beristighfar bu. Kita beristighfar 3 kali bu ya, atas kesalahan-kesalahan kita kepada suami kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insyaallah mudah-mudahan dengan istighfar kita ini Allah ampuni segala dosa kita yang terkait dengan kewajiban kita terhadap suami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup pertemuan kita ini supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Semuanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam bu, ada yang mau nanya enggak? Oh masya Allah, boleh dek kasih mic-nya. Kita pakai mic bu yang nanya ya, supaya jelas pertanyaannya. Kalau saya tidak bisa, jamaah yang lain bisa, dijawab sama jamaah. Kalau tidak bisa, PR bu. Tidak usah aja pakai mic. Tidak apa-apa, biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara 9 ketaatan kita pada suami itu, di antara salah satunya itu sifat mutia ya bu ya, yang sangat sulit kita praktikkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya dia dan anak kita untuk seperti mutia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung jawab bu ya. Jadi Ummu Muti'ah itu adalah contoh seorang wanita muslimah yang sangat ideal sebagai seorang istri bu. Kita ini diminta oleh Rasulullah untuk menjadikannya ibrah. Fatimah Az-Zahra saja tidak mampu seperti Muti'ah bu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ibu? Berusaha, berikhtiar, belajar untuk mengikuti gaya-gaya Muti'ah. Tadi saya sudah bilang tak mesti kita naruh cambuk di dekat makanan bu ya, karena khawatir suami kita lihat cambuk maunya mukul terus.
Yang harus kita lakukan, Bu, mendekati gaya-gayanya Mutiah, Bu. Rambunya sudah jelas, Bu, ya. Kalau kalau melayani tentang makan, maksud saya yang kita lakukan adalah jangan sampai suami kita tidak sarapan, Bu, ya. Aneh beliang-beliang, wah dia. Jangan, Bu, ya. Karena lelahnya seorang istri adalah ibadah. Kalau dulu saya begitu, Bu. Ya, namanya anak muda belum tahu banyak ilmu agama, ya, Bu, ya. Tetapi setelah kita tahu, mesti wajib harus kita lakukan. Belajar. Saya subuh itu, Abi, kebetulan saya panggil Abi, ya, sudah melihat di situ ada satu cangkir kopi dan satu gelas air hangat. Kebetulan Abi suka sekali dengan air hangat, Bu. Beliau tidak neko-neko. Saya yakin suami-suami kita di rumah juga begitu, Bu, ya. Mulai hari ini, karena air hangat ini kan bikin sehat, Bu. Walaupun tidak minta, taruhkan saja air hangat. Jangan air panas, ya, Bu, ya. Nanti kalau air panas suami minum, langsung dapat azab. Azab istri, ya. Azab istri. Jadi taruhkan air hangat satu, begitu, ya. Maksud saya tidak mesti Mutiah seperti Mutiah menaruh cambuk, enggak, Bu. Tetapi minimal mulai besok pagi, ya, Bu, ya, Ibu hidangkan satu gelas air hangat, Bu. Yakin, Bu, cinta suami akan semakin bertambah, Bu, ya. Satu gelas air hangat dan satu cangkir kopi, Bu. Bisa enggak, Bu? Bisa enggak, Bu? Masya Allah bisa, ya. Seperti itu sudah menjadi Mutiah, Bu, ya. Sudah menjadi Mutiah. Tapi jangan bilang begini, Bu. Jangan bilang begini, dedek wah nyampah, wah menginam kopi dia. Jangan juga. Alangkah indahnya kalau sudah ada air hangat, ada secangkir kopi, Ibu juga membuat sarapan untuk suami. Kenapa, Bu? Masya Allah, Bu. Ini curhatan, Bu. Jangan misalnya kita abaikan curhatan ini, karena ini mesti kita lurusin, Bu. Kalau kita menghidangkan makanan, katanya Ibu tadi dia akan malas kerja. Tidak, Bu. Allah akan membolak-balik hatinya. Ya mukallibal qulub. Allah Maha pembolak-balik hati. Jangan-jangan dengan secangkir kopi, satu gelas air hangat, balik hatinya, Bu. Yang tadinya dia pingin kopinya di luar, Bu, tapi setelah Ibu hidangkan kopi, dia lupa sama perempuan-perempuan di luar sana. Ibu jangan pernah berpikir makan lele doang, beta seninak lain. Aku berempat nih, aku kurang cantik. Ibu lupa hal-hal kecil yang membuat keharmonisan rumah tangga, bukan hanya dengan cara-cara yang sangat istimewa, bukan, Bu, tetapi hal-hal kecil. Contoh, Bu, rumah harus bersih, ya. Jangan rumah bau teri, kita bau bawang, ya tak, Bu? Kalau begini baunya setiap hari rumah, nanti suami tidak betah, Bu, di rumah, ya. Alhamdulillah, Bu, mudah-mudahan ini bukan riya, Bu, ya. Saya alhamdulillah rumah nomor 1 bersih, karena baiti jannati, Bu. Rumah adalah surgaku. Kalau rumah kita kotor, kitanya bau, waduh, gimana suami mau betah di rumah, Bu? Terus kita nyalah-nyalahin suami, demen doang luah tuh, tapi kita lupa rumah kita kotor, kitanya bau. Gimana, Bu? Ya, maka hari ini kita evaluasi, Bu. Menjadi seorang Mutiah tidak mesti seperti Mutiah tadi, ya. Siap, Bu? Sudah, ya, Bu, ya? Oke. Yang kedua tadi ada lagi, Ibu, ada 3 pertanyaan, kita batasi. Oke? Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa di atas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 9 ketaatan pada suami. Ini menurut permintaan istri kan, ya Bu ya. Saya baca di sebuah hadis waktu Nabi Muhammad dulu ada istri-istrinya yang mengintip ini apa namanya tentara baru pulang perang, terus dia melihat ganimah itu kan harta rampasan perang. Terus akhirnya istri-istri Nabi berbisik, saya kepingin seperti itu, punya perhiasan, berdandan seperti putri Persia. Terus akhirnya Nabi mendengarnya, terus Nabi itu galau kan, sampai tengah malam, sampai besok. Akhirnya Nabi gelisah, ya turunlah ayat surat Al-Ahzab. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya, kalau dia menghendaki dunia dan perhiasan, wazinataha fata'alaina ummatikunna ustarihunna sarahan jamila, beri dia mut'ah. Mut'ah itu kan sejenis pemberian suami menurut kesanggupan pada istrinya. Ya, terus pertanyaan saya Bu, bagaimana kalau zaman istri-istri sekarang yang suka memaksa suami tidak sesuai dengan penghasilannya, terus si istri minta yang banyak, yang mau dibelikan ini, memberikan itu, bagaimana Bu? Di sini sudah ada ustazah kita ini ya, Masya Allah. Dengan ibu siapa ibu? Ibu Oji. Bu Hikmah ya. Subhanallah, sudah ada ustazah kita, jadi saya harus berhati-hati nih ibu ya. Jadi sebenarnya ibu sudah menjawab apa namanya pertanyaan ibu sendiri ya. Jadi istri tadi sudah membuat galau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan suami kita di zaman sekarang yang keimanannya tidak sama dengan keimanan Rasulullah? Makanya Bu dikatakan tadi, kewajiban seorang istri itu tidak meminta lebih daripada penghasilan suami. Bu, mengapa banyak koruptor Bu? Mengapa banyak koruptor Bu? Karena istrinya meminta lebih daripada suaminya. Bu, keberhasilan seorang suami tergantung daripada istri. Kewibawaan seorang suami tergantung daripada istri. Kewibawaan seorang suami itu bagaimana istri menghargai dia, ya. Maka Bu, kalau kita meminta lebih dari penghasilan, jika suami kita berada di kantoran, maka yang terjadi adalah suami kita menjadi koruptor. Karena apa Bu? Dipaksa-paksa sama istrinya untuk mendapatkan sesuatu di luar daripada kemampuannya. Suaminya nggak mampu berpikir Bu, akhirnya dia merasa punya jalan. Wah ini nih, gitu ya. Ini kayaknya bisa, ini dana ini kita alokasikan ke sini. Begitu Bu ya. Karena di kantor itu kalau bukan uang yang hak orang banyak, tidak akan ada uang di situ. Itu yang harus Ibu pahami ya. Jadi jangan, itu yang harus kita pahami Bu. Kayak saya nih misalnya, sama-sama honor sama suami. Tahu kan honor berapa? Ya? Tahu kan honor berapa? Tetapi Bu, saya punya rahasia-rahasia keajaiban rezeki. Ya? Dengan cara pertama Bu, perbaiki terus diri kita dari hal-hal yang kecil. Buang rasa benci, buang rasa iri, buang rasa sakit hati. Itu akan mendatangkan rezeki. Saya Bu mohon maaf, banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin tidak bisa kita ceritakan hari ini Bu. Mungkin kalau orang melihat sekilas saya ini Bu bersama suami, tidak jauh-jauh beda tuh dengan orang yang memiliki penghasilan yang besar. Bagaimana Dek Saharani? Karena kebahagiaan adalah nomor satu Bu. Mohon maaf ini ada suami enggak ya? Takut beliau nanti berbesar.
Suami sudah bilang, Bu, istri saya adalah cintanya itu sampai langit yang ketujuh, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Saya tidak pernah meminta. Tanya ya, kalau ibu tidak percaya. Jika saya merasa mampu, Bu, saya ini kan apa ya, Bu ya? Katakan bisa lah mencari juga seperti suami. Jadi kalau saya sudah merasa cukup, saya tidak meminta, Bu. Tetapi, Bu, saya punya anak yang berbiaya besar, Bu, yang alhamdulillah sudah 3 tahun ini dua-duanya beasiswa, Bu. Tetapi sekarang kita sudah membiayai. Saya bebas, Bu, karena saya tahu kewajiban menafkahi anak dan pendidikannya adalah suami. Saya tidak pernah berpikir, ya, saya tidak pernah berpikir untuk anak sendiri. Yang saya pikirin adalah gimana saya bisa beli baju sendiri. Kan harta istri harta sendiri, ya, Bu ya. Bagaimana saya bisa mengepulkan dapur setiap hari. Kalau Abi sudah mikirin masalah anak, saya tidak mau. Saya hanya membantu berdoa. Ya. Ingat, Bu, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jangan dipikir itu sesuatu yang teori, Bu ya. Jangan bilang itu teori, Bu. Ini wajib Allah kasih, wajib. Nanti bulan depan insya Allah kita cerita banyak deh tentang masalah keajaiban dan bagaimana cara memperoleh keajaiban juga ada caranya, Bu. Nah, jadi Ibu, jawaban tadi adalah jangan meminta sesuatu dari suami di luar batas kemampuan. Ya, Bu ya. Itu saja, Bu. Kemudian yang ketiga, Bu. Masih ada waktu, enggak apa-apa, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kewajiban kita sebagai istri untuk tidak menerima tamu ke dalam rumah. Bagaimana kalau ada keponakan kita yang sudah biasa main-main. Kemudian kalau mengenai gas, misalnya gas kita habis. Kemudian kita tidak bisa masak sendiri kan? Terus kita suruh tetangganya itu laki-laki. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa yang Ibu alami tadi, misalnya pertama keponakan, tidak masalah, ponakan itu kan sesuatu yang ponakan itu kan apa? Muhrim kita, Bu ya, anak kita. Jauh lah, Ibu ya, jauh ya. Cuma mungkin kita batasi sedikit, Bu ya, jangan terlalu kita yang gimana gitu ya. Dibatasi saja. Kalau memang kita tidak punya rasa atau kita sudah biasa, dikurangi saja. Karena begini, Bu, sekarang itu orang sudah tidak mengenal lagi kepada siapa dia jatuh cinta, Bu ya. Maaf, Bu ya, ini maaf sekali ya. Mungkin di antara kita ini ada yang mengalami ya, tidak mengenal kepada siapa dia jatuh cinta. Maka yang kita lakukan adalah pertama, Bu, mungkin tadi kita sangat biasa, sekarang kurangi. Walaupun tanpa mengurangi, pelan-pelan, Bu, kita harus belajar, Bu. Kita harus belajar. Kemudian yang kedua tadi masalah gas, kayaknya saya ini, Bu, orang yang terlalu sering merepotkan tetangga, Bu ya. Karena pertama saya tidak bisa masak, ya. Jadi kita misalnya ada tetangga saya laki-laki. Pak, bisa tidak kita minta tolong? Dengan cara kita yang terbatas begitu, Bu. Jangan misalnya nanti minta dipasangin gas, Pak, tolong gas saya, Pak. Kalimat minta dipasangin gas kok bikin merinding laki-laki. Ini yang tidak boleh, ya. Misalnya kalau kita mau dipasangin gas, Pak, bisa nggak dia minta tolong dipasangin gas? Dia nggak bisa, silakan langsung ke dapur. Langsung ke dapur. Tapi kalau Ibu mintanya dengan cara yang tadi, gas saya, tolong Pak, gas saya. Nah, kalau kayak gitu, nanti dia, oh iya,
Nanti berbalas pantun. Mesti proporsional Bu ya, kita proporsional. Jadi dengan guru juga kita mesti begitu Bu ya, karena zaman ini memang sudah zaman ngeri Bu. Aduh ngeri sekali ya. Ya, pengalaman Bu, pengalaman. Tapi tinggal sekarang bagaimana cara kita belajar dari keadaan. Kalau proporsional Bu ya, kayak tadi jangan centil-centil gitu ya. Ya, misalnya nanti teman guru juga Bu di sekolah kan laki-laki ada. Nanti minta dibuatin urusan sertifikasinya. Pak, sertifikasi kita kan besok mau keluar ini. Bagaimana kalau gimana Bu kalau minta tolongnya begitu, nanti yang lakinya juga berdebar-debar. Tapi proporsional saja Bu, minta tolong dong, kan kita besok harus selesai nih, tolong dong, gitu ya Bu ya. Insya Allah yang laki juga nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau mendesak-desak tadi, Bu begini ya, ternyata laki-laki mendengar tertawa kita saja pun kepikiran loh Bu. Ya Allah, ini laki-laki keterlaluan zaman sekarang ini. Ya, makanya kita mesti proporsional. Jawabannya begitu Bu. Baik. Sudah. Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kalau suami kita sudah meninggal? Apa saja kewajiban yang harus istri lakukan? Dan apakah kesalahan yang sewaktu suami masih hidup bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba surat Nuh ya. Baik Ibu, pertanyaan ini sudah ditanyakan di bulan lalu ya oleh bunda kita, tetapi terkait dengan ibunya. Nah sekarang terkait dengan suami. Jawab pertanyaannya adalah bagaimana kalau suami kita sudah meninggal Bu ya? Cara menyambungnya bagaimana Bu? Jadi Rasulullah SAW mengatakan Bu, ada 3 hal yang akan dibawa meninggal oleh seseorang ya Bu ya. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam kita ini meninggal dunia, maka ada 3 hal yang bisa dibawa mati Bu. Yang pertama apa Bu? Amal jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak soleh. Hanya ini yang bisa dibawa mati. Lalu bagaimana tugas seorang istri ketika suami kita sudah tidak ada Bu? Menyambung hubungan silaturahminya. Pertama tentu dengan ibunya, bapaknya harus kita jadikan sebagai orang tua kita. Jangan bilang mertua. Jangan kayak orang India Bu, mertua, kakak ipar, adik ipar, jangan. Kalau saya tidak pernah bilang mertua Bu, bapak saya bilang. Bapak yang di Jawa saya bilang Bu. Kakak yang di Jawa saya bilang, tidak pernah saya bilang ipar saya tidak pernah bilang begitu Bu. Sambung hubungan silaturahminya. Kemudian misalnya dengan anak-anaknya Bu ya, ponakan-ponakannya. Ibu kalau punya uang sedekahkan, niatkan untuk suami ya. Pertama sambung silaturahmi, kemudian sedekahkan dan niatkan untuk suami Bu. Itu tugas kita sebagai istri. Jaga pelihara Bu hubungan kekeluargaan kita. Kemudian jangan lupa doakan Bu, Allahumma ghfir zauji, ya Allah ampunilah dosa suamiku. Siapa namanya Bu? Abdul Muttalib. Warfa' darajatahu wajma' ma'asyuhada'i wassolihin. Angkat derajatnya dan kumpulkan dia bersama orang-orang yang soleh. Ini doa Zaid bin Thabit Bu.
ketika bapaknya meninggal dunia. Itu mungkin pertama, sambung silaturahmi, jangan pecah belah dengan keluarga suami. Siapa teman-teman dekatnya juga itu Bu, kalau bisa disambung, kemudian sedekahkan apa yang ibu punya, ya, niatkan kepada suami, insya Allah nyampe Bu. Ini sudah malam, masih ada yang bertanya? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ibu-ibu belum puas, maklumlah Bu ya, kita ini masih sama-sama belajar. Nah, pesan saya untuk bulan depan Bu, saya sendiri yang tentukan materinya atau dari ibu-ibu? Saya sendiri Bu ya. Kemudian pesan Allah, jangan pernah kita solehah sendiri Bu, harus kita solehah berjamaah. Bulan depan jamaahnya harus lebih banyak ya Bu ya, karena tujuan saya kesini bukan untuk mengajar Bu, tetapi kita sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Bu ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.